Kentang merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting dan digunakan sebagai sumber pangan utama selain beras, gandum, dan juga jagung. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan memiliki adaptasi yang luas pada berbagai kondisi agroklimat. Di Indonesia sendiri, kentang banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi dengan suhu yang sejuk. Tujuan utama dibudidayakan kentang adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri, serta meningkatkan pendapatan petani. Kentang merupakan salah satu komoditas penting dalam pertanian. Untuk mendapatkan hasil panen berkualitas, persiapan lahan serta pemilihan bibit menjadi langkah utama. Mulailah dengan memilih lahan subur, gembur, dan memiliki drainase yang baik. Bajak tanah hingga kedalaman 20-30 cm untuk memastikan tanah cukup longgar. pH sekitar 5-6. Pilih bibit kentang bersertifikat, sehat, dan bebas dari penyakit. Persiapan lahan yang tepat dan pemilihan bibit yang unggul merupakan kunci utama untuk panen kentang berkualitas. Setelah menyiapkan lahan dengan baik dan melakukan pembibitan dengan tepat, kentang dapat mulai ditanam. Penanaman kentang idealnya dilakukan 1 minggu setelah lahan disiapkan. Cara menanam kentang dilakukan dengan meletakkan bibit sedalam 10-15 cm di bawah permukaan tanah. Kedalaman ini harus ideal, jangan sampai kentang dikubur terlalu dalam. Pilih tunas bibit kentang yang paling baik dan letakkan tunas tersebut menjulang ke atas permukaan tanah. Pastikan bahwa semua bibit telah terkubur, sehingga yang terlihat dari permukaan hanyalah tunas yang telah dipilih. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merawat tanaman kentang. Yang pertama yaitu penyulaman. Penyulaman adalah kegiatan mengganti tanaman kentang yang tidak tumbuh otomatis dengan tanaman kentang yang baru. Penyulaman dapat dilakukan 15 hari setelah tanaman tumbuh. Yang kedua yaitu adalah penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan mengendalikan gulma di sekitar pertanaman kentang. Yang ketiga yaitu pemangkasan bunga. Pada varietas kentang yang akan berbunga sebaiknya dipangkas untuk mencegah terganggunya proses pembentukan umbi karena dapat terjadi perebutan unsur hara. Yang keempat yaitu pemupukan susulan. Pemupukan susulan dapat dilakukan dengan pupuk makro seperti urea atau ZA, KCL, dan SP36. Yang kelima yaitu pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kentang. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kentang dapat dilakukan dengan penyemprotan fungisida atau insektisida yang dapat dimulai sejak tanaman berumur 10 hari. Yang terakhir yaitu penyiraman tanaman kentang. Penyiraman tanaman kentang dilakukan sesuai dengan kondisi tanah dan cuaca. Pada daerah yang lembab dan sering turun hujan, relatifnya tidak memerlukan penyiraman. Tetapi apabila tanah terlihat kering, dilakukan penyiraman, namun tetap memperhatikan kondisi tanah jangan sampai terlalu basah atau sampai tergenang. Sistem irigasi optimal untuk tanaman kentang membutuhkan pendekatan yang presisi dan memperhatikan fase pertumbuhannya. Irigasi tetes merupakan salah satu metode irigasi yang paling efektif yang dapat memberikan air secara langsung ke dalam zona perakaran tanaman kentang dengan efisiensi mencapai 90-95%. Selain itu, drainase memiliki peran penting juga dalam mencegah pembusukan akar pada tanaman kentang yang sangat rentan terhadap kondisi jenuh air. Sistem drainase yang baik mencegah akumulasi air berlebih yang dapat menyebabkan kondisi anaerob di zona perakaran. Dalam budidaya tanaman kentang, mengelola air dengan baik adalah sebuah kunci sukses dalam budidaya kentang. Pengelolaan air yang tepat tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga dapat membantu menggunakan air secara efisien. Proses pemanenan kentang diperlukan beberapa tahapan untuk memastikan hasil panen yang berkualitas. Tahapan pertama adalah penentuan waktu panen. Kentang dapat dipanen ketika daunnya menguning dan kering. Biasanya berumur 90 hingga 120 hari setelah tanam. Selanjutnya, umbi diangkat menggunakan alat seperti cangkul ataupun mesin panen kentang dan dilanjutkan dengan pemisahan dan penyortiran berdasarkan ukuran dan kondisi umbi. Umbi yang cacat atau rusak akan dipisahkan agar tidak mencemari hasil panen yang baik. Tahapan terakhir adalah pembersihan dan penyimpanan. Kentang dibersihkan tanpa dicuci dan disimpan di tempat yang kering, sejuk, serta memiliki sirkulasi udara yang baik untuk menjaga kualitas dan ketahanan umbi. Penanganan pasca panen kentang ini bertujuan untuk memperpanjang masa simpan, kemudian juga untuk mempertahankan kualitas hasil panen dan mengurangi kerugian pasca panen. Nah, penanganan pasca panen ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu kuring, kemudian ada sorting, dan penyimpanan. Nah, kuring ini adalah proses yang dilakukan untuk penyembuhan luka pada kulit kentang akibat pengelian. Untuk sorting adalah proses di mana kentang dipilih dan dipisahkan antara kualitas yang baik dan kualitas yang buruk. Untuk langkah selanjutnya yaitu penyimpanan. Setelah kentang disortir, kemudian dilakukan penyimpanan pada suhu rendah sekitar 4 derajat Celcius sampai 6 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 85% sampai 90%. Pemasaran dan pengembangan bisnis kentang penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha, mengingat tingginya permintaan pasar. Strategi pemasaran harus fokus pada segmentasi yang jelas, seperti rumah tangga,
restoran, dan industri makanan dengan harga yang kompetitif dan riset pasar yang rutin. Inovasi produk seperti keripik, kentang beku, dan organik dapat menarik perhatian konsumen yang menyukai makanan sehat. Dengan teknik pertanian yang ramah lingkungan, meningkatkan kualitas produk, dan menarik konsumen peduli lingkungan. Pemasaran digital melalui media sosial dan e-commerce jauh lebih efektif untuk menjangkau lebih banyak konsumen dengan biaya yang lebih efektif. Kombinasi pemasaran yang tepat, inovasi produk, dan praktik berkelanjutan menjadi kunci kesuksesan bisnis kentang agar tumbuh stabil dan bersaing di pasar.